Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kitab yang kita akan bahas adalah Syama'ilul Muhammadiyah yang berbicara tentang ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengenal beliau jauh lebih dekat, agar kita mengenal betapa sempurnanya beliau dari segala sisi, termasuk dari segi fisik, sehingga disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum khalqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling bagus wajahnya, paling baik juga bentuk fisiknya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kenapa kita harus mengenal termasuk bentuk fisiknya? Nanti ada beberapa alasan syar'i. Pembahasan kita tentang bentuk fisik beliau tentu saja akan menopang ikhtiar dan usaha kita untuk iqtida kepada beliau. Iqtida itu artinya mengikuti. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai tauladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasul itu uswah yang baik. Apakah termasuk bentuk fisiknya? Iya. Untuk apa kita mempelajari, mengetahui bentuk fisik Nabi SAW? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah bentuk fisik beliau pun sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang kafir untuk masuk Islam. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Asbabu Ziyadatil Iman. Allah Azza wa Jalla menetapkan banyak jalan dan banyak sebab bagi manusia untuk meraih hidayah Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya satu sebab, karena kondisi mereka, kondisi manusia berbeda, baik kadar akalnya, nalarnya, sudut pandang mereka, kecerdasan mereka beraneka ragam.
Salah satu penyebab seseorang bisa memperoleh hidayah dari Allah adalah dengan memperhatikan bentuk fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walihada kana ar-rajulul munsif alladhi laysa lahu iradatun illa ittiba'al haqq bimujarradi ma yarahu wa yasma'u kalamahu yubadiru ilal imani bihi wa la yartabu fi risalatihi bal kathiru minhum bimujarradi ma yara wajhahul karim ya'rifu annahu laysa biwajhin kadhib. Oleh karena itu seorang yang munsif itu yang objektif, yang jujur, yang tidak ada keinginan di dalam hatinya kecuali hanya untuk mengikuti kebenaran. Bagi orang seperti itu, hanya dengan melihat perawakan Nabi SAW dan mendengar ucapannya, itu akan langsung tergerak untuk mengimaninya. Tak ada keraguan dalam kebenaran risalahnya. Bahkan kebanyakan mereka hanya dengan melihat wajah Rasul SAW, mereka tahu bahwa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengutip sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasul yang diutus kepada mereka lalu mereka memungkirinya? Jadi sindiran Allah kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW, sindirannya itu berupa apa mereka belum melihat dan tidak mengenal Nabi yang diutus kepada mereka, sehingga mereka memungkiri risalah yang disampaikan. Ini mengisyaratkan hanya dengan mengenal fisik dan perilakunya, siapapun tidak akan memungkiri kebenaran risalah yang beliau bawa. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam tujibu lil 'abdi al-mubadarah lil iman mimman lam yu'minu wa ziyadatul iman mimman amana bihi. Maksud ayat ini adalah hanya dengan mengenal Nabi SAW fisik dan psikis, maka akan melahirkan keimanan secara langsung dalam diri seorang hamba dibanding dengan orang yang tidak mengenalnya dan tidak beriman kepadanya. Jadi ayat tadi mengisyaratkan hanya dengan mengenal lebih dekat Nabi SAW, orang akan langsung beriman. Bentuk fisiknya apalagi perilakunya membuat semua orang takjub. Kita tidak pernah bertemu dan melihat wajahnya. Tapi siapapun yang melihat wajahnya enggak akan berani menatap matanya. Baik ketika menjadi musuh apalagi setelah menjadi sahabat. Salah seorang pemuka sebuah kabilah. Dia ini kabilah yang mensuplai sayur dan buah-buahan ke Mekah. Makanya kabilah ini sangat dihormati oleh orang-orang Mekah. Punya kepentingan besar.
Kepala sukunya mau umroh. Kepala sukunya ini sangat benci kepada Nabi SAW dan kepada Islam serta kepada Madinah. Saat itu dia belum masuk Islam. Dia datang ke Mekah mau umroh. Umrohnya dengan cara jahiliyah. Karena umroh sejak sebelum Islam datang juga sudah dilakukan oleh orang. Cuma tawafnya itu sambil telanjang. Qadarullah, orang ini berjumpa dengan rombongan para sahabat. Ditangkap. Dibawa ke Madinah dan ditahan di masjid. Diberitahukan kepada Nabi SAW. Setelah beliau datang dan melihat, kalian tahu siapa ini? Inilah pemuka satu kabilah yang terkemuka. Muliakan dia. Lalu Nabi SAW pulang ke rumah, mengambil sekantung kurma lalu diberikan. Orang itu menolak. Dia mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kamu mau bunuh aku, bunuhlah. Kalau kamu minta tebusan, lepaskan aku. Jadi ditolaklah kebaikan Nabi SAW. Sekali, dua kali, sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Kata Nabi SAW, atliqu, bebaskan dia. Jadi selama 3 hari ditahan di masjid, melihat salat Nabi dan para sahabatnya, interaksi mereka, obrolan mereka, itu sudah apa? Sudah memberi kesan yang luar biasa. Termasuk kepada sosok Nabi SAW. Sosok yang paling disayangi, dihormati oleh para sahabatnya. Para sahabatnya begitu saling peduli, saling perhatian, saling menolong, saling mendoakan kebaikan. Pokoknya menimbulkan kesan manis dalam hatinya. Lalu selama di sana Nabi SAW datang, orang ini nggak berani menatap wajah Nabi SAW sekalipun sikapnya kasar. Setelah 3 hari disuruh dibebaskan tanpa tebusan. Selama ditahan dimuliakan dengan banyak makanan dan minuman yang baik, tidak pernah disakiti, tidak pernah dikasari. Lalu setelah 3 hari dilepaskan begitu saja tanpa meminta tebusan apapun. Akhirnya dia keluar ke masjid, bermaksud ke Mekah untuk melanjutkan umrahnya. Makin jauh dari masjid, makin kata orang Sunda lewang hatena tata. Saya nggak tahu lewang itu apa ya. Semakin kosong, semakin ada yang hilang, semakin berat. Terus berkali-kali dia berhenti, kemudian melihat lagi ke masjid, kemudian balik lagi melanjutkan perjalanan terus sampai tiba di perbatasan kota Madinah. Dia melihat air, dia menghampiri air itu, dia berwudu, kemudian kembali. Kemana? Ke masjid. Lalu datang kepada Rasul SAW sambil tertunduk. Lalu berkata, ya Muhammad, mudda yadak, ulurkan tangan. Diulurkan lalu bersyahadat. Tanpa melihat matanya, wajahnya. Karena apa? Karena segan yang luar biasa. Lalu dia berkata, demi Allah, sebelum hari ini tak ada manusia yang paling saya benci kecuali engkau. Setelah hari ini tak ada manusia yang lebih aku cintai daripada engkau.
Sebelum hari ini tak ada agama yang paling aku benci dibanding Islam. Setelah hari ini tak ada agama yang paling aku cintai daripada Islam. Sebelum hari ini tak ada kota yang paling aku benci, paling aku muak mendengar namanya kecuali Madinah. Sejak hari ini tidak ada kota yang paling aku cintai daripada Madinah. Itu hanya melihat wajah Nabi SAW dan mendengar ucapannya, diberi ayat, diberi ajakan untuk masuk Islam secara lisan, tidak. Tapi diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, mendengar ucapannya langsung, melihat wajahnya langsung, itu meluluhkan hatinya. Berdasarkan hal itulah maka salah satu keuntungan atau faidah dari mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk aspek fisiknya adalah bisa menyebabkan orang terdorong untuk masuk Islam bagi yang kafir dan bisa terdorong untuk menambah iman bagi orang yang sudah Islam. Atau jangankan ya Nabi SAW, kita umpamanya dekat dengan orang berilmu, dengan para ulama, dengan para masyayikh, duduk, ngobrol, makan, tidak berbicara agama, berbicara masalah dunia, tapi dari omongannya, sikapnya, itu sudah memberikan kesan yang baik dan menambah iman. Apalagi dengan Nabi SAW. Itulah alasan yang pertama. Jadi mengenal Nabi SAW memberi motivasi dan meningkatkan iman seseorang. Kedua, menghindari godaan syaitan yang berkaitan dengan mimpi melihat Rasul SAW. Siapa yang bermimpi melihat Rasul SAW berarti benar. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa orang yang bermimpi bertemu aku, mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia benar bertemu aku. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa meniru-niru aku, menyamar sebagai aku. Kalau ini diterapkan kepada para sahabat benar, karena sahabat tahu sosok fisik Nabi SAW. Tapi yang tidak tahu, mungkin nggak syaitan menyerupai orang lain tapi ngaku Nabi? Mungkin, sangat mungkin. Kalau kita tidak mengenal fisik Nabi SAW, lalu bermimpi bertemu dengan seseorang yang ngaku Nabi, ciri-cirinya tidak seperti Nabi. Umpamanya jenggotnya serba putih, rambutnya putih, pakai pakaian putih, lalu mengatakan, aku adalah Rasulullah SAW. Orang yang tahu bagaimana ciri-ciri fisik Nabi SAW nggak akan percaya. Nabi tidak begitu. Nabi itu tidak putih. Uban beliau itu tidak sampai 20 helai, baik rambutnya ataupun jenggotnya, masih hitam rambutnya. Kita mengenal dalam hadis Nabi SAW itu umpamanya tidak jangkung banget, tidak pendek banget, sedang gitu. Terus dalam mimpi ada orang ngaku Nabi tapi jangkung banget, langsung itu syaitan. Atau umpamanya ada seorang warna kulitnya hitam lalu mengatakan saya Nabi, langsung dibohongkan, pasti syaitan. Karena perawakan Nabi, kulit Nabi SAW tidak seperti itu.
Makanya berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara minal fawaid min ma'rifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara faidah dari mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam secara fisik adalah bahwa orang yang mengenal bentuk tubuh beliau tidak akan tertipu oleh setan di dalam mimpinya. Kalau umpamanya ada orang tahu rambut Nabi gimana, perawakannya gimana, warna kulitnya bagaimana, hidungnya bagaimana, bibirnya, itu dijelaskan oleh hadis, nanti akan kita terangkan dalam hadisnya persis. Lalu dalam mimpi bertemu dengan orang yang persis seperti itu dan mengaku Nabi SAW, iya. Karena setan tidak bisa menyerupai, menyamar sebagai Nabi alaihi salatu wassalam. Orang jangankan sebagai Nabi, ngaku sebagai Allah pun baik dalam mimpi bahkan dalam realita itu berani. Seorang ulama ahli hadis namanya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Jangan ada yang bertanya ya, riwayat ini sahih atau tidak. Saya ingat dapati ini dalam sebuah diktat Ustadz di Libya waktu saya di sana. Itu ada kisah yang dikutip oleh dosen tersebut dan dicantumkan marja'nya, referensinya, nama kitabnya saya lupa. Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Beliau suatu saat berjalan di padang pasir untuk mencari, berjumpa dengan seorang yang memiliki hadis, mau belajar, mau diminta. Di jalan kehabisan air, haus luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia dari kehausan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mendung, hujan. Karena hujan beliau bisa minum dan bisa mengisi kantung airnya untuk perbekalan. Setelah itu pada malam harinya di balik sebuah batu ketika beliau sedang sholat muncul sesosok cahaya. Cahaya ini mengatakan ana rabbuk atika kama ataitu Musa. Aku adalah Tuhanmu. Aku datang kepadamu sebagaimana aku datang kepada Musa zaman dahulu. Dalam Al-Quran kan dijelaskan ketika Musa melihat api di balik sebuah gunung, lalu keluarganya suruh menunggu, beliau datang sendiri, lalu ada berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, suruh buka sendalnya dan diberikan mukjizat berupa tongkat jadi ular, kemudian ininya mengeluarkan sinar dan seterusnya. Seperti itu kan. Ini juga mengalami itu. Maka aku bebaskan kamu karena kesolehan kamu, karena kehebatan ibadah kamu, aku bebaskan kamu dari sholat. Langsung beliau meraup segenggam pasir dilemparkan, ikhsa fama anta illa iblis. Diam kamu. Kamu ini tiada lain kecuali iblis. Langsung. Kenapa demikian? Karena seandainya ada orang soleh, karena kesolehannya bebas untuk tidak sholat, yang pertama kali paling layak bebas tidak sholat siapa? Nabi SAW. Nabi aja makin hebat, makin kesolehannya, makin hebat ibadahnya. Sampai bengkak-bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Sampai ketika Aisyah melihat sangat kasihan. Kenapa engkau ibadah seperti ini? Padahal
qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampuni. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Hai Aisyah, tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Karena sudah diampuni semua dosanya, wajib bersyukur. Dan cara syukurnya itu hebat ibadahnya. Nah, ngaku Allah pun setan itu, iblis itu berani. Apalagi mengaku Nabi SAW. Untuk menipu. Orang bodoh mungkin tertipu. Asik saya bebas sholat kan gitu ya. Tapi ulama enggak tertipu, akhirnya terbongkar rahasianya bahwa itu iblis. Oleh karena itu perlu kita mengenal ciri-ciri fisik Nabi SAW agar tidak tertipu oleh syaitan di alam mimpi kita bila kita suatu saat mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, syaitan tidak bisa meniru-niru menyerupai Nabi, tapi sangat mungkin ngaku sebagai Nabi dengan bentuk fisik yang berbeda dengan fisik Nabi SAW, sangat mungkin. Alasan ketiga, mengenal fisik Nabi SAW salah satu penyebab kita bisa bersama-sama Nabi SAW di akhirat. Sedangkan di akhirat Nabi berada di mana? Di surga. Surganya level mana? Level tertinggi. Mengenal Nabi termasuk bentuk fisiknya menyebabkan kita mencintainya. Apalagi akhlaknya. Siapa yang mencintainya, maka orang itu akan bersama dengan beliau di surga. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan satu hadis di dalam kitab sahihnya. Diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala an-nabiy 'alaihi salatu wasallam 'anis sa'ah. Faqala mata as-sa'ah. Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang hari kiamat. Dia bertanya, kapankah kiamat terjadi? Nabi SAW menjawab, ma'adadta fiha. Apa yang kamu sudah siapkan? Ditanya kapan kiamat, beliau tidak menjawab karena tidak tahu. Tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Para malaikat termasuk malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat terjadi. Makanya pernah kan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Maka ketika ditanya oleh seorang sahabat, kapan kiamat terjadi? Beliau balik bertanya, ma'adadta laha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Gak ada. Saya gak punya persiapan apa-apa menghadapi kiamat kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka berkata Nabi SAW, anta ma man ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Anas yang mendengar ucapan ini berkata, fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami merasakan kebahagiaan
Seperti kebahagiaan mendengar ucapan Nabi SAW yang menyatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Maka berkata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'ma bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku akan bersama-sama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, sekalipun amalku tidak seperti amalan mereka. Amalan mereka kan tinggi, hebat, amalan kita di bawah itu, tapi bisa nggak selevel dengan mereka? Bisa, karena kecintaan kita kepada mereka. Cintai ahli ibadah, cintai orang-orang soleh, cintai orang-orang mulia karena ilmu dan amal. Kita akan bersama-sama mereka. Jadi orang yang amalnya berbeda tapi di satu level kan di surganya, bisa banyak. Salah satunya orang tua dan anak. Umpama ya, anaknya ahli ibadah. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah juga dilakukan. Kata orang YTS mah, tahu YTS? Yayasan Tarbiyah Sunnah di Bandung. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Sampai ada stikernya tuh. Artinya yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Yang haram dijauhi, yang makruh juga dihindarkan. Ini anaknya begitu. Orang tuanya hanya yang fardu saja, yang sunnah ditinggalkan. Beda amalnya. Bagaimana ketika kedua-duanya masuk surga di akhirat? Samakah levelnya? Tentu saja berbeda. Al-jaza'u min jinsil amal. Amal beda, balasan berbeda. Tapi karena hubungan antara anak dan orang tua bisa dikatrol ke atas, selevel dengan anaknya, juga sebaliknya. Kalau orang tuanya ahli ibadah, anaknya pas-pasan, dua-duanya masuk surga. Tapi orang tuanya di level yang lebih tinggi dibanding anaknya bisa terkatrol, selevel dengan orang tuanya. Itu penjelasan yang diisyaratkan ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunnya dalam keimanan, kami akan ikutkan anak-anak mereka kepada orang tuanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya orang tua yang surganya berada di level atas, sedangkan anaknya ada di tingkat bawah, anaknya akan diikutkan bersama orang tuanya setingkat dengan level surga orang tuanya. Kenapa? Demi kebahagiaan orang tua yang ada di level teratas. Kebahagiaan seorang gak akan lengkap, gak sempurna kalau tidak berkumpul dengan orang yang dicintainya, ya enggak? Jangankan di akhirat, di dunia saja. Umpamanya nih, kita dapat voucher menginap gratis di hotel bintang 7. Lir. Level tertinggi hotel bintang 5, kita sebagai orang tua dapat kamar presiden suite. Anak-anak kita dapat kamar standar. Presiden suite mah di view-nya bagus, di tempat yang lebih tinggi. Kalau yang standar di bawah, view-nya tembok gelap gitu. Di Presiden Suite semuanya tersedia, jenis
WC-nya juga macam-macam, showernya ada, bathtubnya ada, whirlpoolnya juga ada. Kemudian lebih luas, ada buah-buahan, ada kulkas yang berisi makanan, minuman yang lengkap, gratis, free gitu. Pelayanannya juga VVIP. Kalau standar mah nggak ada. Kira-kira kita bahagia nggak? Enggak, aduh. Kita dengan istri bilang senang, enak, sayangnya anak-anak di bawah, kurang lengkap tuh. Ingin bersama dengan anak-anaknya. Kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan psikis yang salah satunya ditentukan oleh orang-orang yang dicintai dan mencintai mereka. Kita telepon ke manajernya, bisa nggak anak-anak saya dinaikkan? Oh bisa, oh begitu naik, bahagianya baru sempurna. Itu di dunia tuh. Apalagi di akhirat. Oleh karena itulah maka hanya rasa cinta bisa menyebabkan bareng di sana. Jadi seperti perkataan Anas, aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku bisa bersama-sama mereka di surga karena kecintaanku kepada mereka walaupun amalku jauh di bawah mereka. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku suatu saat bermalam di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari aku bangun, aku mendatangi beliau dengan membawa air berwudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sal, minta kamu. Mintalah sesuatu sebagai upah. Maka dijawab tidak. Ikhlas membantu Nabi SAW, ikhlas melayani itu. Minta enggak, minta enggak. Kekeh. Ketika Rabi'ah ini melihat bahwa Nabi kekeh meminta, akhirnya minta juga, minta upah. Tapi upahnya bukan kepentingan dunia. Dia hanya berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta aku akan tetap mendampingimu di surga nanti. Tuh. Bukan minta uang, makanan, jabatan, apanya kepentingan dunia lain. Enggak, minta akhirat. Karena memang tujuan orang itu melayani Nabi SAW juga akhirat. Dipaksa minta kamu. Enggak, minta. Enggak. Akhirnya saya minta agar saya tetap mendampingimu di surga. Nabi SAW berkata, Awairah, ada enggak permintaan lain? Dia menjawab, huwadha. Enggak, hanya itu. Maka berkata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata para ulama ketika menerangkan hadis ini, baik zaman dahulu seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, atau ulama zaman Kiwari seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau sudah tidak ada, tapi memang sezaman dengan kita. Beberapa belas tahun yang lalu sudah meninggal. Berkata Syekh bin Baz ketika menjelaskan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku bisa mendampingimu tetap di surga. Apa maknanya? Maknanya adalah as'aluka
an turshidani ilal asbabil lati taj'aluni rafiqan laka fil jannah. Aku memohon agar engkau membimbing aku untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan aku bisa berdampingan denganmu di surga nanti. Jadi minta tolong bimbingan. Ini yang pertama. Berkata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah tolong doakan agar aku ini bisa tetap berdampingan denganmu di surga nanti. Adapun Syekh bin Baz menyatakan, bimbing aku agar aku bisa mendampingimu di surga, itu terambil dari ucapan Nabi SAW memerintahkan atau memberikan bimbingan kepada orang itu, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Makna memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Makna memperbanyak sholat artinya memperbanyak sholat sunat. Karena hanya sholat sunat yang bisa diperbanyak, sholat wajib tidak bisa. Tetap 17 rakaat. Kalau umpamanya sholat wajib ditambah lebih dari 17 rakaat, bid'ah itu namanya. Memperbanyak sujud, subuh jadi 4 rakaat gitu. Maghrib jadi 6. Nah, malah terjerumus ke dalam dosa yang terancam neraka nantinya. Jadi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dan ini mengisyaratkan memperbanyak sholat sunnah, salah satu faedahnya bisa berdampingan dengan Nabi SAW di surga nanti. Padahal surga beliau di level yang tertinggi, tak ada yang menandinginya. Dan sholat sunnah bisa mengkatrol seorang hamba untuk meraih level tertinggi di surga. Jangan abaikan sholat-sholat sunnah, rawatib yang 5 waktu, tahiyatul masjid, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan tahiyatul masjid ini, tahajud, isyraq, duha, istikharah, kalau lagi nyari jodoh biasanya. Atau salat-salat sunnah lain. Perbanyak, jangan abaikan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, wa idza aradta an ta'rifa maratibal himam fanzur ila hammati Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. وقد قال له رسول صلى الله عليه وسلم سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه أو يواري جلده. Apabila engkau ingin mengetahui ketinggian cita-cita yang layak dicapai, coba perhatikan cita-cita Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Orang itu dipaksa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta upah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkali-kali menolak, tapi tetap dipaksa, permintaannya tetap sesuatu yang super mahal yang tak ada di dunia. Aku minta agar aku bisa mendampingimu di surga. Yang lain-lain mah umumnya orang meminta sesuatu yang bisa memuaskan perutnya atau farajnya, atau yang bisa menutupi kulitnya dengan pakaian-pakaian yang bagus ataupun yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka
apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang menginginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berada di dekatnya di dunia menjelang akhirat, menunjukkan cita-cita yang tinggi yang ingin dia raih hanya di akhirat. Nah, salah satu penyebab kenapa orang bisa berdampingan dengan Nabi SAW adalah karena kecintaan. Mencintai Nabi SAW menyebabkan kita akan bersama-sama dengan beliau. Dan ini memberikan pelajaran yang dahsyat tentang hendaklah selektif memilih orang yang kita cintai. Orang yang kemudian akan menjadi sahabat dekat kita. Karena Nabi SAW menyatakan, anta satakunu ma'aman ahbabta. Kamu akan selalu bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Bayangkan kalau yang kita cintai calon ahli neraka, ahli maksiat. Apalagi orang kafir. Kita bersahabat, bahkan bersaudara, bahkan bergaul secara rapat, secara intens gitu dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang durhaka, bahkan orang kafir, sampai kita menyukai mereka sebagai sahabat, sebagai kawan, bahkan dianggap saudara. Kita akan bersama-sama mereka sampai ke akhirat. Kenapa? Karena agama kita, karakteristik kita kelak akan terpengaruh oleh agama dan karakter mereka. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, agama sahabatnya. Maka hendaklah setiap kalian perhatikan dengan siapa dia berkawan. Tidaklah seseorang berkawan dengan orang lain kecuali pasti ada rasa suka, enjoy, ada kecocokan dalam beberapa segi. Akhirnya berkawan rapat kan? Sama dalam hobi, sama dalam kesenangan, sama dalam beberapa hal. Akhirnya bergaul, akhirnya saling mempengaruhi karakter. Peribahasa mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat, as-sahib itu sahabat. Sahib itu yang menyeret, yang menarik. Maknanya sahabat menyeret kita untuk memiliki karakter seperti dia. Kalau sahabat ini orang baik, alhamdulillah kita akan terbawa dengan kebaikannya. Orang soleh kita akan terbawa dengan kesolehannya. Ahli ibadah kita akan terbawa dengan ibadahnya. Ahli ilmu kita akan kecipratan dari ilmu dan akhlaknya. Ini bagus. Bersahabatlah dengan mereka, cintai mereka. Sebagaimana Anas menyatakan, fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in a'malu wa illam a'mal bimithli a'malihim. Aku cintai Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Aku berharap aku bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, sekalipun amalku tidak seperti amalan mereka. Salah satu penyebab kita bersama-sama dengan Nabi SAW adalah mencintai beliau. Dan salah satu cara mencintai beliau adalah dengan mengenal seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan diri beliau, termasuk fisiknya, ciri-ciri fisiknya. Nanti kita akan jelaskan, dengan mengenal fisiknya saja sudah membuat orang suka loh. Bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana perawakannya, bagaimana dada dan bahunya. Itu semua diterangkan secara rinci dalam hadis melalui para sahabat yang langsung berinteraksi dengan beliau, melihat keseharian beliau. Kita nanti bisa melihat saking dahsyatnya
perhatian para sahabat kepada Nabi SAW sampai seluruh bagian tubuh Nabi SAW diperhatikan. Diperhatikan bagaimana rambutnya. Bahkan Nabi SAW pernah kelihatan dadanya oleh para sahabat, diberitahukan. Nabi SAW pernah kelihatan ketiaknya, diberitahukan. Nabi SAW pernah kelihatan juga umpamanya pahanya oleh sebagian sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, diberitahukan. Saking detailnya, bagaimana bibirnya, bagaimana alisnya, bagaimana telapak tangan dan telapak kakinya diperhatikan, lalu diberitahukan, sehingga kita memiliki informasi yang utuh tentang tubuh Nabi SAW. Nanti kita akan bisa ketahui melalui pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Itulah yang ketiga atau yang keempat, faidah atau alasan kenapa kita harus mengetahui fisik Nabi SAW. Faidah yang berikutnya, para ulama membagi sunnah Nabi SAW kepada dua. Sunnah khuluqiyah dan sunnah khalqiyah. Sunnah khalqiyah ini disebut juga dengan sunnah jabaliyah. Sunnah khuluqiyah adalah sunnah yang berkaitan dengan akhlak beliau, amalan beliau, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Takrir itu diamnya beliau dari perbuatan sahabat yang beliau lihat. Kalau diam berarti perbuatan sahabat itu benar. Kalau salah pasti ditegur. Walaupun Nabi SAW tidak melakukannya, tapi sahabat melakukan, itu sunnah. Sunnah takririyah namanya. Contohnya umpamanya Khalid bin Walid menyembelih dan memakan binatang namanya apa? Dhab. Ditawarkan ke Nabi SAW. Nabi nggak mau. Karena binatang itu tidak ada di daerah kami. Tidak mau makan, tidak suka. Tapi beliau membiarkan para sahabat memakannya. Berarti binatang itu halal apa haram? Halal. Kalau haram pasti dilarang, nggak boleh, haram. Kalau tidak dilarang berarti boleh, halal. Tapi Nabi tidak makan karena tidak suka aja. Apa yang beliau tidak sukai belum tentu haram. Buktinya para sahabat memakannya dan dibiarkan. Ini contoh yang pertama, takririyah. Contoh yang kedua, salat berjamaah rapat. Nabi suka rapat kalau berjamaah? Tidak pernah lah, karena beliau tidak pernah jadi makmum, ya enggak? Selalu jadi imam, kiri kanannya enggak ada orang. Tapi beliau menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapat. Karena lurus rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Jangan biarkan ada celah nanti setan nyelip. Kalau setan nyelip ikut sholat bukan? Pasti bukan, tapi mengganggu, ya. Akhirnya para sahabat yuziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi manki sahibihi. Mereka merapatkan, menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Nabi tahu, melihat, melarang, tidak, bagus. Itu dilakukan dalam mereka melaksanakan perintah Nabi SAW. Takririyah. Walaupun hanya perbuatan sahabat, itu sunnah. Jadi takririyah, fi'liyah dan qauliyah itu disebut sunnah khuluqiyah.
Kedua, sunnah jabaliyah atau khalqiyah. Termasuk di antara fisik Nabi SAW. Bagaimana rambutnya? Bagaimana apa bahasa kitanya? Bahasa Sundanya, rigig Nabi ketika berjalan. Rigig itu apa? Cara berjalan, gaya berjalan beliau. Itu rigig namanya. Bisa ditiru nggak rigig orang? Bisa. Cara berjalan seorang yang kita kagumi, kita tiru. Bisa? Bisa. Termasuk rambutnya. Oh, Nabi begitu, diikuti begitu. Berpakaiannya, Nabi begitu, begitu. Itu sunnah jabaliyah. Para ulama ikhtilaf apakah mengikuti sunnah jabaliyah ini ibadah atau bukan. Kalau kita mengikuti rambut Nabi SAW, rambutnya itu sampai sebahu, kita pelihara sampai sebahu dalam rangka mengikuti sunnah beliau. Kalau umpamanya beliau kalau berjalan tegak seperti orang yang jalan menurun. Kalau jalan menurun doyong ke depan enggak? Enggak, kalau doyong ke belakang tersungkur, tegak. Lalu kita ikuti. Kalau berjalan tegak, tidak nunduk atau tidak. Kata orang Sunda, ngagandong lengin. Ngagandong itu apa? Mengendong lengan kayak ngegendong tuyul. Jadi kalau biasanya kakek-kakek orang tua kalau berjalan gitu kan, si kedua tangan itu digendong. Lalu diheruyan. Itu kok tuyul dibawa-bawa. Hanya main-main bercanda. Apakah Nabi SAW begitu? Ternyata tidak, beliau tegak. Apakah mengikuti cara berjalan beliau termasuk sunnah? Potongan rambutnya, pakaian dan seterusnya. Apakah mengikuti sunnah jabaliyah itu termasuk hal yang disyariatkan ataukah tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan ya, terlebih kalau itu dilakukan sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau dan betapa besarnya uswah beliau dalam kehidupan kita. Atau jangankan kepada Nabi SAW, kepada orang biasa sekarang, orang-orang fasik terutama mengidolakan artis kayak mengidolakan apa ya penyanyi kayak gitu ya. Itu sampai pada taraf diikuti. Kadang ada ustaz diidolakan, difavoritkan, maka kopiahnya, pakaiannya juga ditiru. Ada yang begitu? Ada. Dan merasa bangga dengan meniru idolanya. Nah sekarang kalau yang kita jadikan uswah, qudwah kita, idola kita adalah Nabi SAW, lalu ditiru aspek fisiknya. Kalau hidungnya nggak bisa ditiru. Boleh nggak meniru hidung Nabi SAW lalu dioperasi? Nggak bisa, kita pesek itu mancung dioperasi dalam rangka mengikuti sunnah. Nggak boleh. Mengikuti sunnahnya maksimalnya hukumnya sunnah, tapi merubah ciptaan Allahnya haram, tidak boleh. Mengikuti yang sunnah sampai melanggar yang haram tidak boleh. Tapi kalau rambut tidak harus dioperasi, ya enggak? Kecuali kalau disambung, nggak boleh dinyambung rambut. Demikian juga gaya berjalan, tidak harus merubah ciptaan Allah, tinggal merubah saja gaya berjalan kita. Sebagian ulama menyatakan kalau itu sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya ada nilai. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa mengenal ciri-ciri fisik Nabi SAW. Berdasarkan hal itulah maka
mengenal ciri-ciri fisik Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sahih tentang hal itu termasuk bagian dari agama kita. Tak heran para ulama punya inisiatif mengumpulkan hadis-hadis yang menerangkan ciri-ciri fisik Nabi SAW yang diambil dari keterangan para sahabat. Adanya keterangan para sahabat yang menerangkan ciri-ciri fisik Nabi SAW. Adanya perhatian dari para ulama ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis tentang fisik Nabi SAW menunjukkan bahwa mengetahui hal itu bagian dari agama ini. Termasuk kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi yang kita akan bahas isinya nanti agar kita mengenal beliau. Itulah muqaddimah dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuki pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah ini yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, tapi saya hanya mengambil dari Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di bab yang pertama ini Al-Imam At-Tirmidzi memulai pembahasannya dengan menukil hadis-hadis tentang fisik Nabi. Qala al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi yang dikenal dengan sebutan Imam At-Tirmidzi. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, perkataan Anas menjelaskan tentang bagaimana perawakan beliau. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang waktu yang kita miliki sudah habis untuk menjelaskan, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Jadi yang sekarang ini kita hanya muqaddimah dari pembahasan kitab ini. Nanti isinya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang tanggal 5. 5 itu ahad depan ya. Ya, ahad depan insyaallah kita jumpa lagi. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu negara Islam dipamerkan benda-benda sejarah peninggalan Rasulullah berupa rambutnya, potongan giginya, sandalnya, pedang dan lain-lain. Apakah ini benar asli otentik punya baginda Rasulullah sawu dulu? Sawunya jangan disingkat sallallahu alaihi wasallam. Iya, negeri tersebut baru saya kunjungi bulan Desember yang lalu. Turki. Di Turki, di Istanbul, ada sebuah museum. Di museum itu tersimpan beberapa benda yang pernah dimiliki oleh Rasul SAW, oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Pedangnya ada, saya melihat pedang Nabi SAW ada beberapa. Panah dan busurnya ada. Ada pedang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Umar yang paling besar, paling berat kayaknya. Abu Bakar kecil. Ada rambutnya, ya. Di sana ada. Sendal dan potongan gigi saya nggak lihat ya. Pedang ya lihat. Apakah itu betul-betul otentik? Katanya begitu. Wallahu a'lam. Tapi iya, menurut
sejarah begitu. Karena dahulu Istanbul dahulunya pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian mereka diserang untuk ditaklukkan berkali-kali, tapi tidak runtuh, bentengnya sangat kuat. Karena negara tersebut dulu namanya Konstantinopel. Konstantinopel ini punya dua muka, ke darat dan ke laut. Kalau ke darat tidak bisa diserbu karena terlalu jauh, sudah ketahuan dari jauh. Yang mungkin ke lautan. Maka diserbu melalui lautan, tapi tak pernah ada yang berhasil. Ada seorang remaja yang kita kenal dengan Sultan Mahmud II. Sejak kecil belajar agama. Kemudian belajar juga militer. Mempelajari bagaimana orang-orang dulu gagal menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya dipelajari, oh ini rahasianya. Makanya setelah tahu rahasianya, usia 19 tahun beliau berangkat menuju Konstantinopel dengan pasukannya untuk ditaklukkan. Melalui lautan. Yang menjadi kendala kenapa negara ini susah ditaklukkan adalah karena daratannya dihalangi oleh beberapa pulau kecil. Jadi sebelum memasuki ke daratan harus melalui celah-celah pulau kecil itu. Pakai kapal laut. Di pulau kecil itu antar pulaunya itu dibentangkan rantai besi untuk menjebak setiap kapal lewat. Begitu masuk celah itu nggak bisa maju terus, keikat. Maju bisa, mundur nggak bisa. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ditembaki dengan Maryam. Hancur, semuanya begitu. Jadi belum sampai ke daratan masih jauh. Dulu ketika saya membaca ada kitab yang membahas itu namanya Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda kiamat, salah satu tanda kiamat itu penaklukan Konstantinopel ini. Dibaca masih nggak kebayang, setelah ke sana oh iya kebayangin. Nah jadi begitu. Nah makanya Sultan Mahmud II ini begitu masuk ke sana tidak melalui celah-celah, tapi apa yang terjadi, si perahunya digotong melalui perbukitan yang ada di pulau kecil dan menyeberang melewati jebakan itu dan berhasil. Dengan cara itu ditaklukkan. Bentengnya masih utuh sampai sekarang. Ditaklukkan, setelah ditaklukkan barulah diganti dengan nama Istanbul. Awalnya begitu, lalu berubah menjadi Istanbul. Nah sekarang, nah karena itulah maka kemudian kota itu dijadikan sebagai ibu kota kekhalifahan satu, dan Sultan Mahmud II itu diberi gelar dengan sebutan Al-Fatih. Al-Fatih ini sang penakluk. Muhammad Al-Fatih usia 19 tahun sudah mampu menaklukkan negara besar yang susah ditaklukkan. Karena itu menjadi ibu kota, maka semua warisan-warisan Islam itu disimpan di sana. Nah, sampai termasuk peninggalan Nabi SAW. Sampai ada sekarang di sana konon yaitu otentik dan asli ya. Wallahu a'lam kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saya membadalkan umroh untuk suami saya, ibu, bapak, adik-adik saya?
umrah berulang-ulang dengan mengambil miqat dari jarak yang ditentukan di saat saya berangkat umrah. Bagaimana persyaratan badal umrah atau haji? Membadalkan haji atau umrah boleh. Yang sudah meninggal, kalau yang masih hidup ya jangan, suruh dia berangkat. Ini yang sudah meninggal. Dengan beberapa syarat. Syarat pertama, orang yang membadalkan itu harus haji atau umrah terlebih dahulu untuk dirinya. Kedua, membadalkan umrah ini tidak dalam satu kali perjalanan berkali-kali. Satu kali safar untuk hanya satu umrah, tidak berkali-kali umrah. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabat pun tidak pernah dalam satu kali safar melakukan berkali-kali umrah. Beliau ketika futuh Mekah, menurut riwayat 18 hari, menurut riwayat lain 20 hari tinggal di Mekah, hanya satu kali umrah. Para sahabat juga demikian. Seandainya secara syar'i itu bagus, pasti beliau berkali-kali. Bayangkan 20 hari. Kalau kita umrah paling cuma 9 hari atau 12 hari. Itu pun di Mekahnya cuma 3-5 hari. Selebihnya di Madinah. Cuma 3 hari atau 5 hari di Mekah. Nabi 20 hari. Tidak umrah berkali-kali, cukup sekali saja. Oleh karena itulah maka termasuk salah satu kesalahan dalam melakukan umrah adalah melakukan umrah berkali-kali untuk satu kali safar. Sampai ada orang, alhamdulillah saya sudah umrah 10 kali dalam satu kali safar. Orang tua saya, ayah, ibu, nenek, kakek, paman, semua di absen. Barijeng rambutnya anger. Karena apa? Karena tahallulnya itu cukup 3 lembar saja. 10 kali umrah tapi rambutnya tetap gitu, tidak botak-botak. Jadi yang kedua, lakukan badal umrah, satu safar satu umrah. Sekarang kita umrah dulu, bulan depan umrah lagi membadalkan ayah yang sudah meninggal, bulan depan lagi umrah lagi membadalkan ibunya, terus begitu boleh. Adapun kalau umpamanya umrohnya berkali-kali, miqatnya juga ini bermasalah. Kita dari Indonesia mau mau umroh melalui Madinah, miqatnya harus ngambil miqat orang Madinah di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Adapun kalau melalui Madinah tapi ngambil miqatnya umpamanya di Ja'ronah atau di Tan'im atau di Hudaybiyah atau di Arafah, nggak boleh. Itu hanya untuk penduduk Mekah sekitar sana, iya. Kalau penduduk Mekah mau umroh, keluar dulu baik ke Tan'im, ada Masjid Aisyah di sana, atau ke Arafah boleh, ke Hudaybiyah boleh, kemana aja yang mereka mau, baru memulai miqat. Untuk penduduk Mekah, kita bukan penduduk Mekah. Terus dari mana kita ngambil? Tergantung kemana kita lewat. Kalau ke Madinah ambil miqat orang Madinah di Bir Ali. Kalau ke arah selatan ambil umpamanya Qarnul Manazil. Tergantung kemana kita lewat. Di sanalah miqat kita. Adapun kalau kita miqat berkali-kali ngambil di Tan'im, itu bukan miqat kita, itu miqat penduduk Mekah, ya. Jadi harus kembali ke tempat dari mana kita datang. Baru boleh umroh lagi, ya. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Titipan pertanyaan. Kenapa yang nitipnya nggak datang langsung? Pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Seorang ikhwan baru tahu kalau dia adalah anak dari zina orang tuanya sebelum nikah. Pertanyaan, patutkah dia patuh dan berbakti kepada ayahandanya? Iya,
Karena ayahandanya sudah mengurus dia, membiayai, memperhatikan, menyayangi. Jangankan ada hubungan biologis, tetangga yang tidak tahu tapi ngurus kita dari kecil, wajib kita untuk berbuat baik, membalas budi kepada orang tersebut. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Bagaimana cara mengetahui rezeki yang kita dapat bisa dibilang berkah? Mana berkah adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Berasal dari kata birkah. Birkah itu bahasa kitanya bak. Zaman baheula ada sumber mata air dikocorkan supaya tidak terbuang, dibikin bak penampungan. Tertampung, setelah penuh meluber kan? Meluber. Nah, bak seperti itu disebut birkah. Artinya banyaknya air sampai meluber. Dari sanalah diambil kata-kata berkah yang artinya kasratul khair, banyaknya kebaikan. Rizki yang berkah, ilmu yang berkah, jabatan yang berkah, atau benda yang berkah adalah yang banyak kebaikannya. Rizki yang berkah kalau dia manfaat bagi diri sendiri, juga bagi orang lain, untuk dunia, untuk akhirat, itu berkah. Rizki itu dikasih oleh Allah, sebagian kita makan, sebagian kita infakkan, kita sedekahkan ke fuqara masakin, sebagian kita sumbangkan ke masjid, ke pesantren, ke yayasan dakwah. Itu manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dunia akhirat. Itu rizki yang berkah. Tapi kalau umpamanya rizki itu kita klaim oleh diri sendiri, pakai untuk bersenang-senang sendiri, walaupun dalam bentuk yang mubazir, yang maksiat, nggak berkah karena nggak ada kebaikan, bahkan yang ada keburukan. Rizki yang sampai dihisab, tapi hisabnya buruk karena dipakai dosa dan maksiat. Tidak ada manfaatnya untuk orang lain dan untuk akhirat. Itu tidak berkah. Umur yang berkah adalah umur yang dipakai untuk kebaikan, pakai ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, itu berkah karena banyak melahirkan kebaikan. Ya, itu cara mengetahui apa berkah atau tidak. 2. Apakah ada perbedaan antara pahala anak muda yang baru ngaji dibanding dengan orang tua yang sudah lama ngaji? Pahala tidak dilihat dari baru atau lamanya, tapi dilihat dari 3 aspek. 3 aspek. Kadang 2, tergantung jenis ibadah. Aspek pertama, niat. Niatnya ikhlas atau tidak. Kadar keikhlasannya gimana? Ada yang 100%, ada kurang. Itu pertama. Kedua, dilihat dari mutaba'ah atau tidaknya. Mutaba'ah itu mengikuti sunnah Nabi nggak di dalam melaksanakan ibadah tersebut, amal tersebut. Semakin berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, semakin gede pahalanya. Ketiga, kalau ibadah itu membutuhkan kekhusyuan menentukan, seperti sholat, seperti baca Quran, seperti berzikir, seperti berdoa, seperti umpamanya taklim. Taklim membutuhkan kekhusyuan, iya. Apa yang dimaksud? Penghayatan, baik orang yang belajar ataupun yang mengajar terhadap apa yang diajarkan. Ada penghayatan apa tidak? Itu menentukan pahala, ya. Sekarang antum semua dari awal sampai akhir duduk di sini, apakah pahalanya sama? Tidak. Antara yang khusyuk mencatat, ya, keikhlasan, niat gitu. Ada juga yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang chatting seumur selama ngaji dari awal sampai akhir
chatting. Berawal dari ceklek-ceklek selfie, ditempel media sosial, lagi ikut kajian. Ada yang komen, kajiannya di mana? Ustadznya siapa? Ganteng enggak? Macam-macam. Akhirnya ditembalan kan? Selama ngaji chatting. Pahalanya sama dengan yang menulis? Tidak. Sholat bareng tuh. Pagi gigir-gigir, berdampingan. Imamnya sama, sholatnya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Pahalanya sama? Enggak. Tergantung apa? Ikhlas, khusyuk, mutaba'ah. Ya. Jadi tidak dilihat apa orang itu sudah lama ngaji atau baru. Enggak dilihat dari itu. Mungkin saja yang baru lebih gede pahalanya daripada yang lama, atau sebaliknya, atau sama. Tergantung 3 hal tadi. Pertama niat, kedua mutaba'ah, ketiga aspek kekhusyuan. Sama enggak Ustadz orang yang sholat berjamaah saf pertama tapi di luar? Saf pertama tapi di luar? Oh, di teras. Dibandingkan orang yang sholat berjamaah saf pertama tapi di dalam. Maksudnya di luar masjid. Kalau di luar masjid bukan di dalam masjid. Ya beda antara sholat di dalam dengan di luar. Apa batasannya? Batasannya pintu. Di arah ke dalam berarti bagian dalam masjid, arah luar berarti luar masjid. Orang yang sholat dalam masjid 27 kali dibanding di luar masjid. Di pintu itulah orang mulai menerapkan adab keluar dan masuk masjid. Adabnya kanan dulu tangan, kakinya. Kalau masuk, kalau keluar kaki kiri dulu. Ada doa masuk masjid dan keluar masjid. Di mana itu semua dibaca? Apakah di pagar halaman? Bukan. Tapi di pintu masjid. Luar pintu masjid termasuk teras halaman adalah luar masjid. Oleh karena itulah maka lebih utama di dalam masjid. Shaf terakhir di masjid, di dalam masjid lebih utama daripada shaf pertama tapi di luar masjid. Kecuali kalau masjid sudah full, sudah penuh, kita nggak bisa masuk lagi. Akhirnya kita sholat di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman. Karena apa? Karena sudah penuh. Maka saat itu orang itu tetap dipahalai dengan pahala sholat di dalam masjid. Karena ada uzur. Uzurnya apa? Sudah penuh. Sama dengan orang sholat di rumah. Padahal ingin di masjid. Karena ada uzur. Mungkin hujan, mungkin sakit. Akhirnya sholat sendirian di rumah, pahalanya tetap sama dengan sholat berjamaah di masjid. Kalau ada uzur begitu. Kecuali kalau masjid di dalam masih kosong, kita datang, gerah di dalam gitu, nggak ada AC. Kalau di luar ada angin, ada angin gelembung. Akhirnya dia di luar di teras sholat. Padahal di dalam masih ada, maka dia dianggap sholat di luar masjid. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di luar aja penuh. Padahal di dalam masih kosong. Kalau umpamanya kita ya, umpamanya 10 menit lagi muadzan, keluar dari hotel, masuk ke halaman Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Haram, di teras itu sudah penuh. Bikin shaf, apalagi memang di luar masjid di teras itu memang disediakan karpet-karpet. Untuk laki ada, untuk perempuan ada. Banyak orang terjebak, wah udah penuh. Padahal ketika masuk masih kosong, masih bisa di shaf yang depan tuh. Jangan tertipu kalau antum umpamanya ditakdirkan haji atau umrah, semoga yang ada di sini di Allah panggil ke sana ya, baik haji atau umrah. Jadi kalau masuk ke pekarangan masjid sudah penuh, jangan terpancing duduk di sana mencari tempat di sana. Masuk aja ke pintu di dalam, itu masih kosong. Banyak yang seperti itu ya.
Nah, tapi kalau sudah penuh, ditutup oleh askar, oleh para petugas di Masjid Haram di Mekah. Kalau sudah penuh ditutup, halamannya juga ditutup. Akhirnya kita duduk sholat di halaman. Kadang-kadang di mual. Di depan Masjidil Haram itu ada mual. Saya nggak tahu mual apa. Pokoknya di Zamzam Tower lah di sana ya. Mualnya dipakai sholat selalu setiap sholat. Kalau di sana sudah penuh ditutup oleh petugas, berarti sudah nggak bisa masuk. Kita sholat di halaman, ya dianggap kita sholat di dalam masjid. Sama pahalanya. Karena apa? Karena ada uzur yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam masjid. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.